Rahasia Riko Sirusa. Di sebuah hutan yang luas dan subur, terdapat sebuah tempat bernama Hutan Ceria. Hutan ini dikenal sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi semua binatang yang tinggal di dalamnya. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, dedaunan hijau menari-nari saat angin berhembus lembut, dan suara alam bersatu menciptakan irama yang menenangkan. Di tengah-tengah hutan itu, berdirilah sebuah sekolah kecil bernama Sekolah Alam Hutan Ceria. Sekolah ini bukanlah sekolah biasa, karena semua siswanya adalah anak-anak binatang yang cerdas, baik hati, dan penuh semangat. Gugi, si gajah yang jago menggambar, Mimi, si monyet yang lucu dan penuh ide, Kiki, si kancil yang cerdas dan cepat, Uta, si kerbau yang kuat dan sabar, Tata, si badak yang pemberani, dan Lili, si kelinci yang sangat pintar dan penyayang. Mereka selalu belajar, bermain, dan saling mendukung. Mereka selalu bersama-sama. Suatu hari, Bu Nining, guru bijak yang merupakan seekor burung merak, mengumumkan kabar bahagia. Anak-anak, hari ini kita akan kedatangan murid baru. Namanya Riko. Dia seekor rusa yang pindah dari hutan rimba. Ibu harap kalian semua menyambutnya dengan ramah. Anak-anak bersorak senang. Mereka selalu bersemangat bila ada teman baru. Tak lama kemudian, Riko muncul. Ia seekor rusa kecil berwarna coklat muda dengan mata tajam namun dipenuhi rasa cemas. Ekornya sedikit bergerak tak tenang dan ia menggigit bibirnya pelan mencoba menahan grogi. Di pundaknya tampak tas lusuh yang warnanya mulai pudar dan sepatu tuanya tampak sedikit berlubang. Ia berdiri di depan kelas dengan gugup. Halo, namaku Riko, katanya pelan. Hai Riko, aku Mimi. Nanti kita main bersama ya, seru Mimi si monyet. Aku Lili, senang kenalan denganmu, kata Lili sambil tersenyum. Riko hanya tersenyum kecil. Ia merasa diterima, tapi hatinya dipenuhi kecemasan. Tak seorang pun tahu bahwa Riko datang dari keluarga yang sangat sederhana. Rumahnya kecil, terbuat dari kayu tua, beratapkan daun kelapa yang mulai lapuk. Ayahnya bekerja sebagai penarik gerobak di pasar hutan, sedangkan ibunya menjual kue-kue kecil hasil buatannya sendiri. Sejak kecil, Riko sudah terbiasa hidup serba kekurangan. Namun, ia memiliki harapan besar. Ia ingin menjadi pintar, populer, dan disukai banyak orang. Ia berpikir bahwa untuk bisa diterima di tempat baru, ia harus terlihat hebat. Malam itu, setelah hari pertamanya di sekolah, Riko pulang dengan langkah tergesa. Ia duduk di depan rumah dan melihat sepatu tuanya yang sudah lusuh dan berlubang. Bu, aku mau sepatu baru, yang seperti punya Kiki dan Lili itu, yang bisa menyala kalau diinjak, kata Riko dengan nada keras. Ibunya yang sedang menjemur kue hanya menoleh lembut. Sepatu itu mahal sekali nak, kita belum bisa membelinya sekarang. Sepatumu masih bisa dipakai kan? Tapi aku malu, semua anak punya sepatu keren, nanti mereka pikir aku anak miskin. Aku nggak mau pakai sepatu jelek ini. Riko, mereka temanmu, mereka tidak akan menilaimu dari sepatumu, ucap ibunya. Ibu nggak ngerti, nanti aku dijauhi. Aku malu bu, aku pokoknya mau sepatu baru. Riko melempar sepatunya dan masuk ke kamar, menutup pintunya dengan sangat keras. Hari-hari berikutnya, Riko mulai membangun cerita tentang dirinya. Ia bercerita bahwa rumah lamanya memiliki 2 lantai yang sangat megah, dengan taman bermain dan ayunan gantung. Ia berkata bahwa ayahnya adalah penemu mainan robot kayu, dan ibunya seorang koki terkenal di hutan yang jauh dari hutan ceria. Aku punya 5 sepatu berbeda di rumah lama, tinggal pilih mau yang mana. Tapi aku paling suka yang bisa menyala itu, ucapnya suatu siang. Wah, keren, ucapnya terpesona. Kamu hebat banget Riko, puji Kiki. Riko merasa puas, ia mulai menikmati perhatian itu. Tapi demi mempertahankan ceritanya, ia harus terus menambah kebohongan baru. Suatu hari, Mimi dan Lili menghampiri Riko saat istirahat. Riko, besok kita main ke rumahmu ya. Mau lihat taman bermain 2 lantai yang kamu ceritain itu, kata Mimi ceria. Iya,
Aku pengen nyobain ayunan gantungnya. Pasti seru banget. Timpal Lili. Riko kaget dan wajahnya langsung pucat. Besok? Aduh, kayaknya rumahku lagi direnovasi. Lagi banyak debu. Nanti kalian malah bersin-bersin, jawab Riko gugup. Oh, gitu ya? Ya sudah, kapan-kapan aja deh, kata Mimi sambil tersenyum, walau terlihat agak kecewa. Beberapa hari kemudian, Tata dan Uta juga penasaran. Riko, kamu sering cerita masakan ibumu enak banget kan? Boleh nggak satu hari kita main dan ketemu beliau? Aku mau coba kue kelapanya, kata Uta dengan semangat. Iya, aku juga. Nanti kita bisa belajar bikin kue bareng, tambah Tata. Riko panik lagi. Ibu lagi keluar hutan. Ada acara reuni keluarga, jadi belum bisa ketemu. Nanti aku tanya lagi ya. Riko merasa makin sulit mengendalikan semua kebohongannya. Teman-teman Riko pun mulai memperhatikan keanehan itu. Suatu sore, mereka berkumpul di bawah pohon besar. Kalian sadar nggak? Setiap kali kita main ke rumah Riko, dia selalu punya alasan, tanya Kiki sambil mengurutkan dahi. Aku rasa ada sesuatu yang disembunyikan Riko, ujar Lili pelan. Tapi apa ya? Aku jadi penasaran, gumam Gugi. Mereka mulai berdiskusi dengan hati-hati, berusaha tidak menuduh, tapi ingin tahu alasan dibalik semua cerita-cerita Riko. Besok, gimana kalau kita ke rumahnya rame-rame? Kasih kejutan, biar dia senang, usul Uta. Tapi, kalau dia marah gimana? Kata Tata ragu. Kalau dia teman kita, dia pasti ngerti maksud kita baik, jawab Lili yakin. Rencana itu pun disiapkan. Namun, sebelum mereka sempat melaksanakannya, lomba cerdas cermat diadakan. Malam itu, Riko di kamarnya menatap langit-langit rumahnya yang terbuat dari kayu tua berlapuk. Ia mengelus sepatu lusuknya lalu memeluknya sambil menangis. Kenapa sih aku harus begini? Mereka semua baik, tapi aku takut. Takut kalau mereka tahu aku sebenarnya siapa. Mereka pasti akan menjauh. Air matanya jatuh satu persatu. Ia menjamkan mata, berharap semua kebohongan itu bisa hilang begitu saja. Tapi ia tahu, semua sudah terlalu dalam. Esok harinya di sekolah, ketika Bu Nining bertanya tentang pelajaran matematika, Riko mengaku bahwa ia pernah menjadi juara Olimpiade Matematika tingkat hutan. Wah, kalau begitu kamu pasti jago dong, kata Lili kagum. Namun ketika pelajaran berlangsung, Riko tidak pernah benar-benar menjawab soal-soal sulit. Ia selalu menghindar atau beralasan sedang tidak enak badan. Ketika sekolah alam mengadakan lomba cerdas cermat, teman-temannya sepakat menunjuk Riko sebagai ketua tim. Kamu kan paling jago matematika, Riko. Kamu pasti bisa bawa tim kita menang, kata Gugi dengan yakin. Iya dong, ayo kita latihan bareng, seru Tata. Namun, Riko panik. Dia sebenarnya tidak tahu apa-apa mengenai soal-soal sulit. Saat lomba dimulai, ia bingung dan terus diam. Soal demi soal dilewati tanpa jawaban darinya. Teman-temannya mulai gelisah. Soal terakhir muncul, dan semua berharap Riko menjawab. Riko, bisik Lili. Riko gemetar, mencoba menjawab, tapi jawabannya salah total. Tim mereka kalah. Semua terdiam. Riko menunduk dalam-dalam. Setelah lomba, Riko berlari keluar, menahan tangis. Ia bersembunyi di balik semak besar, menangis terisak. Kenapa aku harus berbohong? Kenapa aku begini? Sekarang pasti mereka tidak mau berteman dengan aku lagi. Bagaimana ini? Tak lama kemudian, Lili, Gugi, Mimi, dan yang lainnya menyusulnya. Riko, kamu bilang kamu pernah juara, tapi tadi kamu malah diam saja, kata Kiki perlahan. Apa kamu gak jujur, Riko? Tanya Mimi. Riko tak tahan lagi. Ia menangis dan berkata dengan suara bergetar. Aku sebenarnya, aku berbohong. Semuanya bohong. Aku gak punya sepatu banyak. Rumahku kecil. Ayahku bukan penemu. Dan ibuku cuma jualan kue. Aku cuma pengen kalian semua suka sama aku.
Aku takut kalian menjauh kalau tahu aku miskin dan gak pintar. Semua teman-temannya terdiam. Riko menahan malu dan menangis. Ia mengira mereka akan pergi dan meninggalkannya. Tapi tiba-tiba Lily melangkah maju dan memeluknya. Riko, kamu gak perlu jadi siapa-siapa. Jadi diri sendiri aja sudah cukup. Aku pernah bohong juga. Aku juga bilang bisa bernyanyi. Padahal gak bisa. Tapi mereka tetap mau main sama aku, ujar Mimi. Kita sayang kamu, Riko. Tapi kita ingin kamu jujur, bukan sempurna, kata Uta dengan lembut. Riko menangis, tapi kali ini karena lega. Ia memeluk mereka satu persatu. Sejak hari itu, Riko berubah. Ia tidak lagi berbohong. Ia belajar bersama Lily setiap sore. Ia menggambar bersama Bugi, bermain bersama Mimi, dan ikut belajar sains dari Kiki. Ia juga mendatangi ayah dan ibunya di rumah. Ibu, Bapak, maaf ya, aku dulu marah-marah. Sekarang aku ngerti, aku gak akan bohong lagi. Kalian adalah orang tua terbaik. Aku sayang kalian, kata Riko. Kami bangga padamu, nak, kata ibunya. Kini, Riko tumbuh menjadi anak rusa yang jujur, rendah hati, dan penuh semangat. Ia disayangi oleh semua temannya karena keberaniannya dan ketulusannya. Ia belajar bahwa yang membuat seseorang disukai bukanlah sepatu mewah, rumah besar, atau cerita hebat palsu. Yang terpenting adalah hati yang jujur, usaha yang nyata, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Dan hutan ceria pun tetap hidup dalam tawa, pelukan hangat, dan pelajaran-pelajaran hidup yang membentuk masa depan mereka. Kamu gak perlu jadi hebat, Riko, kata Lily suatu hari. Kamu hanya perlu jadi orang yang jujur, itu sudah lebih dari cukup.